Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenal lingkaran. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian lingkaran dulu. Ini lingkaran ya. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang selalu berjarak sama terhadap titik pusatnya. Ini titik-titik pada bidang datar yang selalu berjarak sama pada titik pusatnya. Ini adalah lingkaran. Nah, di sini titik P disebut titik pusat lingkaran. Ya, P. Jadi lingkaran dengan titik P, titik pusat P disebut lingkaran P. Jadi ini adalah lingkaran P ya. Ini adalah lingkaran P. Kalau titik pusatnya hurufnya M, berarti dia lingkaran M. Titik M dengan lingkaran dengan titik M adalah lingkaran M. Selanjutnya AB, BP, dan CP adalah jari-jari lingkaran. AP, BP, CP adalah jari-jari lingkaran ya. Jari-jari lingkaran itu jarak antara titik pusat dengan lingkarannya. Ya, ini ya. Jarak antara titik pusat dengan lingkarannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri lingkaran. Oke, nih. Ciri-ciri lingkaran. Lingkaran itu hanya memiliki satu sisi. Nih, satu sisi. Dan sisinya itu ya hanya sisi lengkung. Berbeda dengan misalnya persegi ya, dia memiliki 4 sisi. Kalau lingkaran ya udah ini hanya satu, hanya memiliki satu sisi. Lalu yang kedua, tidak memiliki titik sudut. Kembali lagi, jika persegi dia memiliki 1, 2, 3, 4 ya, ada titik sudutnya ya. Tapi kalau lingkaran dia tidak punya, dia tidak ada titik sudutnya. Tidak ada ya. Lalu memiliki simetri lipat tidak terbatas. Nih, simetri lipat tidak terbatas itu ketika dilipat dia bisa menghasilkan banyak sekali lipatan. Simetri lipat ya, yang sama-sama menutup pelajaran kelas 4, masih ingat ya? Simetri lipat tidak terbatas. Jadi ketika dia dilipat sama sisi menghasilkan banyak sekali lipatan yang tidak terhingga, banyak sekali. Jadi kalau ada pertanyaan berapa simetri lipat lingkaran, ya jawabannya tidak terbatas, bukan 8, bukan 12, bukan 6 dan sebagainya. Dia tidak terbatas. Oh, ini satu lagi, memiliki simetri putar tidak terbatas juga. Ya, simetri putar juga pelajaran kelas 4. Jadi mau diputar berapa kali pun dia tetap menemui sisinya sama besar. Diputar berapa kali pun sama. Ini ya, simetri lipatnya, simetri putarnya tidak terbatas. Selanjutnya ada busur dan tali busur. Di dalam lingkaran ada yang namanya busur dan tali busur. Busur adalah garis lengkung pada lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang. Nah, ini busur adalah garis lengkung pada lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang. Jadi ini adalah busur AB. Dua titik sembarangnya itu ini titik A dan titik B. Jadi nanti kalau ada titik lagi di sini, ya bisa nanti disebut busurnya tergantung nama titiknya, begitu ya. Nah, menulis busurnya adalah seperti ini. Huruf A dan B misal, lalu diberi garis lengkung. Ini artinya busur AB. Begini ya menulisnya. Nah, busur itu ada dua, busur besar dan busur kecil. Kalau busur kecil yang ini kecil ya. Nah, kalau busur besar berarti dia busur yang melalui garis C ini dia busur besar. Biasanya di buku itu tidak pernah disebutkan itu masuk busur kecil atau busur besar. Nah, jika tidak ada penyebutannya seperti itu, yang dimaksud adalah busur kecil ya. Jika tidak menyertakan penyebutan besar atau kecilnya, maka yang dimaksud adalah busur kecil gitu ya. Lalu kemudian ada tali busur lingkaran. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Kalau tadi busurnya adalah ini ya, busur lingkaran M adalah busur AB. Jadi tali busur lingkaran adalah ini AB, tali busur AB. Garis lurus AB ini merupakan tali busur AB milik lingkaran M.
Ya, jika tadi sudah mengenal tentang busur dan tali busur, sekarang ada juga bagian lingkaran yang bernama tembereng dan juring. Kita belajar yang pertama dulu tentang tembereng. Tadi kan kita sudah belajar tentang busur dan tali busur. Nah, kalau tembereng dia adalah luas daerah yang yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini ada busur AD dan tali busur AD. Nah, garis yang daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur itu disebut tembereng. Nih, daerah berwarna coklat adalah tembereng lingkaran M, gitu ya. Tembereng lingkaran M. Lalu kemudian ada juring. Kalau juring adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Di sini ada jari-jari MB, ada jari-jari MC. Lalu ada busur BC. Nah, daerah yang ditutupi oleh jari-jari MB dan jari-jari MC serta busur BC adalah juring lingkaran M, ya. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, ini ya, dua jari-jari dan satu busur di antara dua jari-jari tersebut. Jadi jangan sampai terbalik ya, kalau tembereng itu dia dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau juring dia pasti dibatasi oleh dua jari-jari. Jadi ini jari-jari kan sama panjang. Ini sama panjang ya. Lalu busur antara jari-jari tersebut.